Asal-usul rawa pening. Sebelum kita lanjut dongengnya, jangan lupa subscribe YouTube Dongeng IDN dan download aplikasi Dongeng Indonesia di Play Store dan App Store ya. Di suatu masa yang jauh, ketika Pulau Jawa masih dipenuhi hutan-hutan lebat, terdapat sebuah desa kecil bernama Desa Kebon Ayu, desa penuh kedamaian. Di desa itu hiduplah Mbak Rondo Ayu, perempuan tua yang baik hati dan tinggal sendiri. Walau hidup dalam kesederhanaan, Mbak Rondo Ayu selalu menolong warga sekitar. Tidak jauh dari Desa Kebon Ayu, tinggallah seorang penyihir yang sangat ditakuti oleh seluruh penduduk. Penyihir jahat dengan ilmu hitam yang kuat, demikian ia dikenal. Penyihir jahat memiliki rasa dengki yang sangat besar terhadap siapapun yang memiliki kebaikan hati. Baginya, kebaikan adalah kelemahan dan kasih sayang adalah racun. Penyihir jahat sedang meracik ramuan terbarunya di dalam gua, merencanakan sesuatu yang jahat. Seekor ular naga raksasa bersisik emas muncul. Ular naga itu bernama Nyai Ontrowulan. Dia datang untuk memperingatkan sang penyihir agar menghentikan segala perbuatannya yang merusak alam. Nyai Ontrowulan menyuruh penyihir untuk berhenti, karena sihir hitamnya akan membawa bencana. Tapi penyihir tidak berhenti sehingga Nyai mengancam akan mengambil tindakan. Penyihir geram dan marah setelah mendengar ancaman Nyai Ontrowulan. Ia mengangkat tangannya dan melemparkan kutukan yang sangat dahsyat ke arah Nyai Ontrowulan. Nyai Ontrowulan mengerang kesakitan, namun ia tidak dapat melawan kutukan yang begitu kuat. Dengan sisa kekuatannya, ia melarikan diri. Nyai Ontrowulan lari ke hutan dan bertemu seorang anak. Dia melemparkan kekuatan dan kutukannya kepada anak tersebut, karena Nyai sudah tidak dapat bertahan lagi. Nama anak lelaki tersebut adalah Klinting. Karena kutukan dan kekuatannya, dia harus pergi menjelajah dan mencari orang yang menerimanya dengan tulus. Karena kutukannya, Klinting selalu dijauhi oleh warga desa. Itu membuatnya harus terus pergi dan pindah-pindah. Kekuatannya yang mengerikan pun membuat semua warga ketakutan. Klinting terus mengembara sendiri dengan keteguhan hati dan kepercayaannya dia berjalan dan masih mencari seseorang yang nantinya akan menerimanya dengan tulus. Setelah perjalanan panjang, Klinting sampai di Desa Kebon Ayu, tempat Mbak Rondo Ayu tinggal. Tapi sama seperti di desa lainnya, dia dijauhi dan ditakuti oleh penduduk desa. Kabar kedatangan Klinting ke desa diketahui oleh Ki Ageng Kepala Desa Kebon Ayu. Ki Ageng pun berbicara dengan Klinting, menanyakan maksud dan tujuan Klinting datang ke desanya. Tapi setelah berbicara dengan Ki Ageng, ternyata Klinting tetap tidak diterima di Desa Kebon Ayu. Klinting bersedih. Bagi warga, Klinting seperti naga dengan ilmu hitam. Tapi di tengah kerumunan warga, Mbak Rondo Ayu datang penuh dengan kelembutan dan tatapan kasih sayang terhadap Klinting. Mbok Rondo Ayu memohon kepada Ki Ageng untuk membiarkan Klinting tinggal di rumahnya. Ki Ageng nampak terkejut. Ki Ageng menjelaskan ke Mbok Rondo Ayu bahwa Klinting bisa saja membawa kutukan dan penyakit ke desa. Mbok Rondo Ayu meminta Ki Ageng untuk percaya padanya. Mbok Rondo Ayu akan merawat dan menjaganya. Karena Mbok Rondo Ayu percaya Klinting pun tidak mau terlahir seperti itu. Ki Ageng hanya terdiam dan menyetujui Mbok Rondo Ayu. Klinting menangis terharu karena akhirnya dia mendapatkan tempat untuk pulang. Padahal selama ini dia hanya dianggap kutukan, penyakit, dan seekor naga. Tapi di mata Mbok Rondo Ayu, Klinting hanya anak kecil yang butuh kasih sayang. Di rumah Mbok Rondo Ayu, dengan lembut Mbok Rondo Ayu membersihkan luka Klinting, memberi obat, dan memberi makan Klinting. Senyuman Klinting yang telah hilang pun kembali terlihat. Walaupun sudah diterima di rumah Mbok Rondo Ayu, warga tetap khawatir akan kutukan dan penyakit yang dibawa Klinting. Mendesak Ki Ageng untuk mengusir kembali Klinting. Ki Ageng dan seluruh warga datang dan meminta Klinting pergi. Ki Ageng mengatakan bahwa sejak Klinting ada, sawah selalu gagal panen dan menganggap ini semua karena kutukan Klinting. Ki Ageng menyalahkan semua hal buruk yang terjadi di kampung adalah kutukan dan bencana yang dibawa Klinting. Mulai dari bencana angin, bencana kekeringan, bencana hewan mati, dan lainnya. Merasa tidak adil, Klinting mengajukan syarat. Dia akan pergi dari desa jika ada yang bisa mencabut kayu yang ia tancapkan di hadapan mereka. Jika tidak ada yang sanggup, maka mereka harus menerima keberadaan Klinting di kampung itu. Semua pemuda mencoba mengangkat tongkat kayu.
Tapi tidak ada dari mereka bisa mencabut kayu tersebut. Semua merasa heran dan ketakutan kepada Kelinting. Kelinting hanya diam dan tersenyum ke Mbok Rondo Ayu dan memintanya yang mencabut kayu tersebut. Mbok Rondo Ayu yang renta menyentuh kayu itu mencoba mengangkat kayu. Tapi hanya dengan kekuatan Mbok Rondo Ayu, kayu itu terangkat dengan ringan. Setelah kayu itu terangkat, keajaiban pun datang. Setelah tongkat terangkat, muncul air dari lubang tempat kayu dicabut. Air yang jernih sampai desa tenggelam oleh air yang terus mengalir. Air bercahaya dan muncul ikan secara melimpah. Tanah kering pun menjadi subur seketika, membuat semua warga tercengang. Mereka terkejut sekaligus terkagum dengan kekuatan dan keajaiban Kelinting. Kelinting mengatakan, semua keajaiban ini merupakan ketulusan dari Mbok Rondo Ayu. Ketulusan hati dan kelembutan hati Mbok Rondo Ayu telah melepaskan kutukan dan membuat keajaiban. Warga menghormati ketulusan hati Mbok Rondo Ayu, sehingga air ajaib yang muncul yang telah menjadi rawa, akhirnya diberi nama Rawa Pening. Rawa keajaiban untuk seluruh warga desa.